Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ma'asyiral muslimin. Bentuk ibadah apa saja yang utama di bulan Ramadan ini? Baik ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua amalan ibadah di bulan Ramadan, Allah akan berikan pahala yang sangat luar biasa. Tapi ada amalan-amalan tertentu yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya amalan ini memiliki keistimewaan tertentu. Di antaranya adalah puasa. Di antaranya adalah puasa. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi Masya Allah, dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kita harapkan di dunia ini ma'asyiral muslimin. Ketika ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan satu-satunya adalah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpuasa imanan dengan rasa iman, percaya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah hanya seorang hamba, seorang budak. Allah yang menciptakan aku, Allah yang memerintahkan, maka aku taat atas perintahnya. Imanan dengan rasa iman. Wahtisaban, dan ihtisab, berharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan surga, ingin diampuni dosa-dosa. Ada rasa harap. Di dalam ibadah itu ada rasa harap, cinta, berharap, ada rasa takut. Kita mengharap. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab, mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Itu yang pertama, yaitu puasa. Juga salat malam. Salat. Ya tentunya salat wajib harus dilaksanakan ma'asyiral muslimin. Jangan sampai kita puasa kemudian kita lalai salat wajibnya. Ya berbahaya. Nabi itu pernah mengatakan, barang siapa meninggalkan salat asar, maka amalannya akan dihapuskan. Itu baru meninggalkan salat asar dengan sengaja tanpa ada uzur. Dengan sengaja, sehat, cuma sibuk kesibukan dunia, tapi dia tidak sholat. Dan sholat ini ma'asyiral muslimin, kewajibannya harus kita lakukan sampai mati. Atau akal kita sudah hilang, boleh tidak sholat. Tapi ketika sakit, seberat apapun, akal masih ada, laksanakan sholat wajib 5 waktu itu. Dilaksanakan. Sekuat tenaga ketika kita sakit. Maka jangan sampai ditinggalkan. Karena ini adalah rukun Islam. Salatnya, khususnya salat malam, Nabi mengatakan, Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat imanan wa ihtisaban, maksudnya salat malam, Man qama, berdiri di bulan Ramadan, salat dengan iman dan ihtisab, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya saking istimewanya bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW itu biasanya salat malam itu diakhirkan. Ketika boleh seringnya itu diakhirkan. Setelah beliau tidur, baru bangun kemudian salat. Tetapi di bulan Ramadan, Nabi itu salatnya di awal. Salatnya di awal. Maka jangan sampai kita tinggalkan salat tarawih. Jangan sampai kita tinggalkan salat tarawih. Ikuti salat jamaah tarawih di masjid. Di masjid. Dilaksanakan dengan penuh ikhlas, penuh harap dari Allah Subhanahu wa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada rasa berat di hati, grundel. Ini imamnya enggak selesai sama sekali. Jangan, dinikmati salat tarawih. Dan itu salat
Kemudian apa lagi? Kemudian adalah sedekah, bersedekah. Ya, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW itu sangat dermawan, terutama di bulan Ramadan. Ya, saling berbagi, ya, memberikan iftar, buka puasa, itu amalan yang sangat mulia. Karena siapa memberikan buka makanan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Dan orang yang berpuasa mendapat pahala juga, tidak dikurangi sedikit pun. Nah, memberikan makan atau menyantuni orang-orang sekitar, dan itu bersedekah. Kemudian di antara amalan yang mulia, ya kalau mempunyai uang yang lebih, umrah, disunahkan umrah. Ya, umrah di bulan Ramadan seperti haji. Kemudian juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Maka kita berbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak menghatamkannya, ya. Dan ini dilakukan khusus bulan Ramadan ini, ya. Khusus bulan Ramadan, ya. Sambil kalau ada waktu dilihat sedikit-sedikit tafsirnya, maknanya, dan itu bagus, ya. Karena iman akan bertambah, kita semakin paham Al-Quran dengan apa? Bukan hanya membaca, tetapi dipahami maksudnya. Di situ ada hukum-hukum, ada perintah-perintah, ada siksa neraka, sehingga kita takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala, memotivasi kita untuk meninggalkan maksiat, ya. Di situ di Al-Qur'an ada gambaran surga-surga, ya. Ada kesabaran orang-orang terdahulu, ya. Ini menambah keimanan, semakin menambah keimanan. Dan membaca Al-Qur'an menambah keimanan, karena iman itu adalah selain keyakinan di dalam hati, juga ucapan dengan lisan, ya. Dan amalan dengan anggota badan. Bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, dan iman akan berkurang dengan kemaksiatan atau dosa. Kemudian juga di antara amal-amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan adalah beriktikaf. Beriktikaf itu diam di masjid, tidak keluar kemanapun kecuali ada hajat, ada keperluan, misalnya makan, berbuka, sahur, dan sebagainya. Sisa waktunya di bulan Ramadan di masjid, ya. Iktikaf di masjid, ya. Khususnya di 10 terakhir. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian jamaah yang dapat Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa juga di bulan Ramadan kita ajak keluarga kita. Karena Nabi Muhammad SAW itu kalau Ramadan dibangunkan, apalagi 10 terakhir itu dibangunkan keluarganya, istrinya, supaya sholat malam, ya. Supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau ada halangan, tidak bisa sholat, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara amalan adalah jangan lupa menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib, ya, bagi orang yang mampu, yang ada di rumahnya itu makanan cukup, ya. Jika dia disedekahkan ada beras cukup, maka harus mengeluarkan zakat fitrah. Anak kecil, ya, belum balik juga harus dizakati, harus berzakat. Kalau tidak mampu anak kecil atau orang tua kita yang menzakati, mengeluarkan zakatnya untuk mereka, zakat fitrah. Kemudian dan amal-amalan yang lain, ya, menyambung silaturahim. Kemudian ibu-ibu mungkin membantu mempersiapkan makan sahur, makan berbuka, dan itu amalan yang kalau kita niatkan dengan baik, Allah akan lipat gandakan. Demikian ma'asyiral muslimin, amalan di bulan Ramadan yang kita lakukan, ya, kalau dimaksimalkan ibadah, ya. Kemudian jangan sibuk dengan HP, banyak berzikir, tilawah, membaca Al-Quran. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.